Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la khala wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, para jamaah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan amalan keseharian kita mulai dari malam sampai ke malam. Dan kita sekarang sudah sampai ke sholat isya. Maka mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. Fa fadlika dzalika, mengapa kita bifadlu mendapatkan fadilah, keutamaan. Kemarin kita antara sholat maghrib dan sholat isya kita hidupkan, maka itu adalah al-ihya, menghidupkan. Jadi habis maghrib dan isya jangan tidur, ya, jangan banyak bicara kecuali zikir, baca Quran sampai nunggu adzan. Ya, 5 bainal adzan wal iqamah kathiron, itu dizikirkan, baca Quran sebanyak-banyaknya, doa dan sebagainya. Karena apa? Wa fil hadis inna du'a bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Barang siapa yang doa, zikir, banyak amalan antara maghrib dan isya, kok berdoa la yuraddu, maka tidak akan ditolak. Artinya itu antara maghrib dan isya adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa, berzikir, membaca Quran. Itu Bapak sekalian ya, itu penting. Karena apa? Karena itulah saat kita menghidupkan, ini disebut biasanya adalah awal dari malam hari. Itu antara maghrib dengan isya. Tsumma sholli fardhu wa sholli rawatib. Kemudian sholatlah sholat fardu dan sholat rawatib. Sholat rawatibnya isya itu qobliyah wal ba'diyah. Kalau maghrib itu adalah ba'diyah. Kalau di awal bukan sunat muakkad, ya biasanya menjadi sholat mutlak biasa saja. Ya, Bapak sekalian, berapa sholatnya? Ya, ada yang mengatakan rokngata ini, kita sholat qobliyah dan sholat ba'diyahnya itu 2 rakaat. Wahuma muakkadatina, maka sholat rawatib 2 itu sebelum dan sudahnya adalah muakkad. Walau lil haji wa Muzdalifah, meskipun kita sedang di Muzdalifah, kita sedang dalam keadaan haji, saking pentingnya rawatib itu, khususnya isya itu tetap dianggap muakkad. Wa inna ma sunna lahu tarkul nafil mutlak, dan sesungguhnya disunahkan bagi orang yang berhaji meninggalkan ibadah sunnah yang mutlak. Ya, tapi untuk rawatib tetap. Ya. Kenapa? Liyastari wa yata'ayya lima baina yadahi, agar banyak istirahat dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan di masyair yang begitu berat. Jadi begitu yang di masyair itu memang kita harus kuat, karena ibadahnya fisik kan. Dari mana? Maktab
menuju ke Arafah. Kalau pakai lebih dulu ada yang lewat Musdalifah dulu, nginep semalam. Ya, mabit, kemudian menuju Arafah, kemudian wukuf. Wukuf masih berat lagi menuju Musdalifah untuk ambil batu. Ambil batu masih tinggal pilih mana, mau Aqobah, Jumratul Aqobah berarti tahalul awal, atau bisa juga menuju ke tawaf sa'i, ya, untuk mengambil nafar awal. Jadi ini tergantung, ya. Boleh setelah ambil batu itu boleh ke Aqobah, Jumratul Aqobah, bisa juga ke Mekah untuk tawaf sa'i. Dua-duanya kalau dijalankan baru bisa tahalul ganti baju. Jadi masyair itu memang berat. Karena itu di sini yang mutlak-mutlak dikurangi, ya, biar kuat, biar betul-betul ibadahnya itu kuat. Minal a'malis syaqqah yauman nahr, karena itu semua adalah syaqqah, ibadah yang sangat berat untuk kita menunjukkan kepada yaumun nahr, yaitu hari saat Idul Adha itu, yang kita itu harus kuat. Bapak sekalian, waqra' fihima ay raq'atain suratul sajdah. Kalau sholat itu disunatkan menurut Syekh Nawawi dan Imam Ghazali, surat yang dibaca ba'diyah dan qobliyah itu surat as-sajdah. As-sajdah itu surat ke-32 ayat ke-27. Kama yadullu lidzalika ma fis nuskhah min qaulihi alif lam mim sajdah. Alif lam mim sajdah itu juga ada yang menyebut, biasanya orang nggak tahu surat, ya, orang Jawa, orang kuno itu kan. Kalau orang modern kan tahu surat nomor sekian, ayat sekian, QS 7 misalkan. Nah, kalau orang Jawa kan enggak. Ya, orang kuno namanya juz 29 ya tabarok gitu aja, ya kan? Ya, juz 30 ya juz amma gitu aja. Ya, ini sama dengan Imam Ghazali, Imam Nawawi tidak terlalu konsentrasi nyebut nama surat, tapi biasanya sebutan saja. Bapak sekalian, wa qul ihya wa arifil ma'arif wa sajdah Luqman, maka di dalam surat Ahya ada juga kitab Awaril Ma'arif wa Sajdatu Luqman. Jadi adalah surat As-Sajdah yang berada setelah surat Luqman, sebagaimana yang dikatakan oleh para syekh. Biasanya orang itu tahu ingat awalnya daripada nama suratnya. Ya. Wa tabarukal mulk au suratun yasin au dukhan. Juga bisa dibaca surat Al-Mulk. Al-Mulk itu ya tabarok itu, ya. Surat Yasin, Ad-Dukhan, itu surat-surat yang bisa dibaca. Fa illam tusalli falatat qiraati hadis surah au ba'dhiha qabla naum kadzalika fil ihya. Lalu jika kamu tidak sholat, maka jangan kamu mengabaikan. Misalkan enggak suratnya ini waktu sholat terlalu panjang, maka bisa dibaca sebelum tidur, baca surat-surat tadi. Jadi tidak dibaca di dalam sholat, tapi dibaca sebelum tidur, ya. Ya, au ba'daha qabla naum kadza fil ihya, seperti yang disampaikan di dalam Ihya. Wa an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yuqra'a tabaraka alif lam mim wa tanzil, ya. Rasulullah tidak pernah tidur, ya, kata Sayyidina Jabir diriwayatkan, sebelum membaca surat Tabarok, Alif Lam Mim, Tanzil, artinya surat Sajdah itu. Ya. Mengapa? Wa yaqulu qala Rasulullah huma yafdulani ala kulli suratin fil Quran bi sab'ina hasanah. Membaca dua surat itu akan mendapatkan kelebihan 70 kali kebaikan karena membaca surat itu. Surat Tabarok dengan surat Sajdah. Wa man qara'ahuma
kutiba lahu sab'una hasanatan wa rafa'a lahu sab'una darajah. Siapa yang membaca kedua surat tersebut, ditulis baginya 70 kali kebaikan, diangkat baginya 70 derajat. Jadi pentingnya surat. Saya masih ingat lelis mocoe surat Tabarok. Nah, ibu saya itu selalu pesannya itu, jangan lupa surat Tabarok. Ya, itu Bapak sekalian ya, padahal suratnya Al-Mulk. Wa an Abi Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man qara suratul Alif Lam Tanzil u'tiya min ajri kaman ahya lailatul qadar. Siapa saja yang membaca surat Alif Lam Mim Sajdah tadi Tanzil, maka akan diberikan pahala seperti orang yang menghidupkan di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak sekalian itu ya, itu ayat yang kesenangan Rasulullah. Meskipun semua ayat baik, semua surat bagus. Yang saya katakan min kulli suratin wa ayatin sahibul malaikah. Jadi setiap surat dan setiap ayat itu ada malaikat penunggunya. Ya, kalau diulang itu bisa jadi iluminasi diri kita menjadi jernih karena surat itu. Yang penting mudawamah. Wa ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna suratun min kitabillahi ma hiya illa thalathuna ayatin syafa'at li rajulin yaumil qiyamah. Sesungguhnya terhadap satu surah dari kitab Allah yang ayat surah tersebut hanya 30 ayat, artinya ayat Alif Lam Mim Sajdah itu ya, yang dapat memberi syafaat kepada orang di hari kiamat. Ya. Wa akhrajathu minan nari wa adkhalathu ajannah wa yasuratut tabarak. Tadi adalah menolong kita kiamat. Tapi kalau membaca surat Tabarok tidak lama-lama di neraka, akan dipercepat masuk surga. Wa akhrajatahu, dan dia akan dikeluarkan minan nar, dari neraka, wa adkhalathul jannah, dan disegerakan masuk surga, wahya suratut Tabarok, dan itu adalah surat Tabarok. Ya, banyak-banyak ya, juz 29 itu. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratu Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa saja yang membaca surat Yasin di malam hari, maka besok harinya dia dosanya sudah diampuni semuanya. Ini dari Sayyidina Abu Hurairah ya. Pentingnya surat Sajdah, surat Al-Mulk, surat Yasin. Wa an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhalal maqabira faqara'u suratu Yasin. Siapa saja yang memasuki area kuburan lalu ia membaca surat Yasin. Jadi kalau kita ziarah kepada orang tua kita, bacakan surat Yasin ya. Khuffifa anhum yauma idzin, maka diringankan siksa mereka para penghuni kubur. Ya, pada hari itu wa kana li bi'adin man fiha hasanat, begitu juga akan mendapatkan kebaikan bagi orang yang membaca setelah keluar dari makom makbarah tersebut. Jadi jangan hanya bawa bunga. Ya, ini memang orang modern. Ya, yang dibawa bunga tapi enggak doa. Doa beliau itu senang kalau dibacakan, ditahlili, diyasinin itu ya. Jangan hanya bunga. Kalau sudah semakin banyak bunga semakin senang kali ya. Enggak, semakin banyak doa semakin senang ya. Bunga itu hanya simbol luaran ya. Di Arab Saudi tidak ada bunga, bahkan batu-batu kan ya. Yang dibutuhkan orang yang meninggal, khususnya orang tua kita, adalah doa ya, baca surat Yasin, tahlil dan sebagainya. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol man qara'a ha mim ad-dukhan lailatul jum'ah asbaha maghfuran lahu. Siapa saja yang membaca ha mim surat ad-dukhan
pada malam Jumat, maka ia memasuki pagi harinya dalam keadaan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini diambil dari kitab As-Sirajul Munir. Mengapa? Falidzalika ayil madhkuru min tilka surati ma'thur. Karena hal itu adalah surat-surat yang maksurah, yang sangat banyak dikutip, sangat terkenal, dan itu mempunyai impact batiniah. An Rasulullah, dan itu dibaca oleh Rasulullah SAW, ay annau aktsara qiraataha fi kulli latin, itu surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah setiap malam. At-Tukhon, Yasin, Al-Muluk, ya, itu adalah bagian dari surat-surat penting yang perlu kita biasakan membaca. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa kadzalika aktsaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatu suratil Zumar wal Waqiah wa Bani Israil wa kadza fil Ihya. Rasulullah juga senang membaca surat Az-Zumar, surat Waqiah, surat Bani Israil. Bani Israil itu 15, juz 15, ya. Ya. Juz 15 di awal itu apa? Subhanallah asra bi abdillahi minal masjidil haram ilal masjid alladzi barakna haulahu liniyuri min ayatina, dan seterusnya itu, ya. Nah, tapi dari surat ini kayaknya yang paling disunangi surat Al-Waqiah, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang digoleki kayanya itulah, ya. Jadi yang diambil yang banyak Waqiah, ya. Baik juga, baik. Ini Rasulullah juga sangat senang dengan surat Waqiah, ya. Wa shalla ba'dahuma, dan sholatlah setelah itu ay raqatainil muakkadainin arba'in rakaatan. Ada sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Ba'da, artinya ba'da Isya, ya. Waqra fihma akhir Baqarah ayatul kursi, baca juga suratnya itu akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wal ard, dan seterusnya, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina, itu, ya, itu akhir. Terus baca ayat kursi awal surat Hadid wa akhir surat Asr, Al-Hasr, al-ghariha kadzalika fil ya, dan itu semua ada di Ihya. Wa dhahiru ibaratu Ihya an hadhi arba'ah takunu bitaslimatin. Lahiriahnya keterangan dalam kitab itu adalah 4 rakaat diadakan dalam satu malam. Ya, takunu bitaslimatin wahidatin kama hiyal afdalu inda Abi Hanifah, seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi 4 itu ada yang mengatakan 2 salam, ada yang mengatakan 1 salam. Ya. Tapi kalau kita biasanya 2 salam, ya. 2 salam. Wakila, dan dikatakan inna hadhil arba'atu addu kullaha idza shallil isya fi ghairil waqti al mustahab. Sesungguhnya 4 rakaat ini seluruhnya apabila sholat dilakukan di lain waktu. Jadi suratnya tuh isya-nya itu agak terlambat gitu, sudah jam 1 malam misalkan, itu sholat sunatnya itu 4 rakaat. Tapi kalau tepat waktu di sini ini cukup 2 rakaat. Mengapa? Jabrun lidzalikal nafsi, untuk menambal dari sholat yang tidak pada tempat waktu, as-sholatu alal waktiha itu, ya. Wa amma idza shallahan fil waqtil mustahab, tapi apabila sholat isya-nya itu di waktu yang disunahkan, fa huwa mukhairun bainal arba'i wa rak'atain, boleh milih 2 rakaat atau 4 rakaat. Kama qalahul Al-Barkawi, seperti yang disampaikan oleh Al-Barkawi. Fafil khobar ma yadullu ala admin fadlihina, karena dalam satu khobar keterangan yang menunjukkan besarnya keutamaan sholat 4 rakaat. Ya, memang 4 rakaat lebih baik, tapi 2 rakaat sudah cukup. Ka khobari Muslim
seperti yang dikabarkan di dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setelah Isya istirahat, sholat malam. Karena sholat malam adalah sholat terbaik setelah sholat fardu. Waruya aidon an kulli laitin fiha sa'atun ijabah. Diriwayatkan juga bahwa setiap malam di dalamnya terdapat saat mustajab, kadza fi tuhfah, seperti di dalam kitab Tuhfah. Jadi kalau sholat malam itu adalah aina su'ali, mana yang minta kepada saya, kata Allah, aku kasih. Aina astaghfir, mana yang minta ampun, aku ampuni. Jadi mohon kiranya Bapak sekalian jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat malam. Upayakan. Biasanya kalau orang bertorekoh itu sangat mudah untuk sholat malam. Tapi kalau belum torekoh, masuk kamar mandi jam 2, masuk kamar lagi, tidur lagi. Tapi kalau sudah orang torekoh agak malu, udah di kamar mandi masa agak wudhu itu loh. Ya, oke. Waru'i Aisyah annaha su'ilta an sholati Rasulullah. Saat tertentu Sayyidatina Aisyah ditanya mengenai sholatnya Rasulullah. Faqalat Aisyah mengatakan ma shallal Isya qattu fadha khala baiti ila sholli arba'in raqatin aw situn aw raqatin rawahu Abu Dawud. Rasulullah tidak pernah masuk rumah setelah Isya kecuali sholat 4 rakaat, 6 rakaat. Artinya Rasulullah sholat malamnya bisa di depan. Walaupun dalam hal tertentu sholat malam juga sepertiga malam akhir. Karena setelah Isya itu sudah lail. Jadi setelah Isya kok Bapak baca Quran itu qiyamul lail. Jadi pengertian qiyamul lail itu bukan hanya sholat. Tadhkirah, baca Quran, baca kitab, malam tidak bisa tidur, ambil wudhu, itu qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu bukan hanya sholat saja, tapi menghidupkan, berdiri di malam hari itu adalah namanya tetap qiyamul lail. Wa dalla hadzal khabar ala anal arba'i ba'dal isya fadilatun wal muakkadatin. Maka sholat isya diutamakan, itu menjadi sunat muakkad 4 rakaat atau 2 rakaat, itu diterangkan oleh Syekh Al-Barkawi. Wa dhahiru anna hadhil arba'ah min naflun al-mutlaq fil lail. Dan hal yang jelas bahwa 4 rakaat ini merupakan sholat sunnah mutlak yang harus dilakukan. Bapak sekalian yang saya hormati, apa suratnya? Suratnya adalah fil ula ba'dul fatihah idza zulzilati wa fil tsani al-hakumut takasur. Ini di dalam Syekh Sarqawi menyarankan suratnya adalah idza zulzilati adzul zilzalaha itu ya. Dan juga surat At-Takasur. Tsumma sholil witr ba'daha. Maka setelah sholat witir. Sholat witir boleh di depan, boleh di akhir. Kalau di sini, kalau sholat malam kan setelah sholat tasbih kita sholat witir. Karena takut kalau pagi-pagi malah nggak cukup waktunya untuk sholat witir. Jadi sholat witir boleh dilakukan di depan. Sholat witir berapa? Sholat witir adalah 3 rakaat 2 salam, 2-1, bisa lebih dari itu tapi di akhirnya itu adalah 1, selalu ganjil. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqra'u fiha ayyi thalatha suratus sabihis marabbil a'la. Ya. Sabihis itu surat apa ya namanya ya? Al-A'la ya. Kalau saya dulu orang tua itu sabihis, fil ula wa qul ya ayyuhal kafirun yang kedua, ya. Fil tsani wal ikhlas wal muta'awwidzatain. Di dalam biasanya kalau witir terakhir itu kulhu, falak, anas, nah gitu ya. Biasanya itu kalau witir tekan. Wa idza autara bi salatin sulatan amma qablaha karena kathamanin aw sitin aw arba'in qara'a dzalika fi salatil akhirah. Jadi boleh
witir itu lebih dari 3 juga boleh. Yang penting ganjil. Ya, dari semua itu yang penting ganjil. Wa idza autara bi aktsara min salasi mausulatan ka khamsin mathalan qara'al mutaffifin wal insiqaq fil ula wal buruj wa tariq fit tani. Kalau lebih dari itu suratnya ada surat mutaffifin, al insyiraq, kemudian ada al burud, at-tariq, 2 rakaat salam itu. Li alla yalzama khuluwan maqala thalathi an surati au tatwilaha ala ma qablaha, supaya tidak memestikan kekosongan rakaat sebelum 3 rakaat, maka dengan demikian rakaat-rakaat itu yang penting ujungnya akhir. Terakhir Bapak sekalian, wa yusannu ayyakula ba'dal witri subhanal malikul qudus. Jangan lupa setelah sholat witir doanya subhanal malikul qudus subuhun qudusna rabbuna warbul malaikata waruh asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Itu doanya kalau sudah sholat witir. Atau ada juga yang Imam Nasa'i menukilkan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika biridhaka min syakhatik wa a'udzubi muhafatik min uqubatik wa a'udzubika minka la tuhsi tsana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya, itu juga ada doa itu. Tapi yang kita kenal biasanya adalah subhanal malikul qudus subuhun qudusna rabbul malaikata waruh. Sama baiknya. Sabda Nabi tadi, a'udzubika minka, artinya kita adalah ada a'udzubika biridzuka, ada yang sebutnya a'udzubika minka. Ini dalam hadis itu beberapa disampaikan seperti itu. Wakilah wa isyaratu ila tauhid, itu semua menunjukkan adalah pengesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak sekalian. Maka dengan demikian kita sudah ngaji ini mulai tengah malam, subuh, siang, pagi, sore sampai malam lagi telah kita bahas. Dan itulah keseharian dari abid ahlul ibadah. Dan itu semua juga dibahas di dalam Minhajul Abidinnya Syekh Imam Ghazali. Akhir kalam, alaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.